Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Nah, hari ini kita bahas soal TWK lagi ya teman-teman. Nah, khususnya pada materi Bhinneka Tunggal Ika. Karena pada tahun 2019 soal ini lumayan banyak keluar teman-teman. Aku aja dapat 4 soal ya. Ada beberapa yang dapat lebih. Nah, jadi memang harus sering-sering kita bahas soal Bhinneka Tunggal Ika ini teman-teman, agar bisa lebih siap dalam menghadapi CPNS 2021. Nah, sebelum kita membahas soalnya, jangan lupa ya teman-teman untuk like, ya, komen, share ke semua sosmed kalian, ke teman-teman kalian semuanya yang ingin ikut CPNS. Semoga kalian dapat pahala jariahnya juga, dan subscribe channel ini. Saya doakan kalian semua bisa lulus CPNS 2021. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke, soal yang pertama. Setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang mendapatkan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan dengan ius soli yaitu berdasarkan, sorry ya teman-teman, suara saya agak serak, kurang enak badan. Oke, jadi itu tadi soalnya. Opsinya A, keturunan; B, tempat kelahiran; C, hubungan perkawinan; D, status hukum; E, pengabdian. Yang mana teman-teman jawabannya? Yap, udah dapet jawabannya? Ya, jawabannya adalah B, tempat kelahiran. Nah, kalau ius soli itu berdasarkan tempat kelahiran teman-teman, sedangkan ius sanguinis itu berdasarkan garis keturunan. Kalau saya teman-teman ya, curhat pribadi, mengingat ius soli ini, saya kalau bagi yang muslim ya, biasanya kan umumnya orang muslim itu kalau sebelum sholat ada niatnya ya, usoli. Nah, saya mengingat gitu teman-teman, artinya kan kita niat sholat di situ, di tempat itu ya kan. Jadi kalau saya lihat ada ius soli, nah saya langsung ingat tuh teman-teman, apa namanya, niat sholat usoli ya. Nah, artinya di tempat. Nah, artinya selain itu ius sanguinis itu berdasarkan garis keturunan. Nah, semoga teman-teman bisa mengingat ya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Di Indonesia dikenal adanya sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah A, Batak; B, Rejang; C, Gayo; D, Bali; E, Minangkabau. Silakan di pause teman-teman. Nah, kalau bisa, ini soalnya kok nggak salah ada 10. Jadi kalian jawab sendiri, terus kalian nilai diri kalian sendiri ya, berapa skornya, agar kita bisa tahu kesiapan kita dalam menghadapi CPNS. Artinya kalau misalnya banyak yang salah, artinya harus kita perbanyak lagi bahas soal teman-teman. Dan apabila kalau misalnya banyak benar, ya alhamdulillah. Tetapi jangan senang dulu, kita harus tetap banyak bahas soal juga. Yang mana teman-teman jawabannya? Yap, jawabannya adalah E, Minangkabau. Jadi kalau patrilineal itu berarti mengikut garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah ya teman-teman. Contohnya Batak ya, itu marganya biasanya diambil dari marga ayah, Bali, dan lain-lain. Nah, kalau patrilineal itu berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari ibu ya, pihak ibu, contohnya Minangkabau ya. Jadi ingat aja, kalau patrilineal dari pa berarti papa ya, dari pihak ayah. Kalau matrilineal berarti mama dari ibu ya, teman-teman ingat aja seperti itu. Lanjut nomor 3. Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Berikut ini adalah suku bangsa yang ada di Sulawesi Selatan kecuali A, Bugis; B, Makassar; C, Toraja; D, Buton; E, Mandara. Ayo teman-teman, yang orang Sulawesi Selatan pasti tahu nih ya. Udah dapat teman-teman jawabannya? Yap, jawabannya adalah D, Buton ya. Suku Buton adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton. Lanjut nomor 4. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai terbentuknya suatu negara. Menurut kejadiannya, asal mula terbentuknya negara Indonesia disebabkan oleh A, fusi; B, perjuangan; C, occupate; D, penyerahan; E, pendudukan. Yang mana teman-teman? Yap, jawabannya adalah
B. Perjuangan, sudah pasti ya teman-teman ya. Nah, kalau fusi itu merupakan gabungan dua negara atau lebih. Nah, contohnya itu pada tahun 1871 Jerman Barat bergabung dengan Jerman Timur, fusi ya, fusion. Occupate itu suatu wilayah yang tidak bertuan. Awalnya dia tidak bertuan atau tidak ada yang menguasai. Lalu kemudian dikuasai oleh suku tertentu ya atau kelompok tertentu. Contohnya Liberia. Kemudian kisi atau penyerahan ya itu suatu wilayah yang diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Nah, biasanya ini misalnya ada perang dunia ya teman-teman atau perang. Nah, negara yang kalah akan memberikan salah satu tanahnya ya atau daerah kekuasaannya untuk yang memenangkan peperangan. Contohnya pada perang dunia pertama itu Austria kalah teman-teman di perang dunia pertama, maka dia memberikan beberapa sedikit tidaknya tanahnya ke daerah kekuasaannya untuk yang menang itu kalau nggak salah Jerman. Nah, seperti itu teman-teman. Nomor 5, terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur yang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu deklaratif dan konstitutif. Yang menjadi unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah A. Pemerintah yang berdaulat, B. Adanya wilayah tertentu, C. Adanya rakyat yang dipimpin, D. Adanya kedaulatan, E. Pengakuan dari negara lain. Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah E ya teman-teman, pengakuan dari negara lain. Namanya deklaratif, deklarasi ya, artinya pengakuan. Nah, jadi unsur deklaratif ialah unsur pengakuan dari negara lain yang mengakui bahwa negara tersebut telah berdiri dan diakui menjadi suatu negara. Sedangkan kalau unsur konstitutif itu teman-teman adalah suatu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara yang baru lahir, yaitu adanya penduduk atau rakyat, ada lingkungan kekuasaan atau wilayah, dan ada kekuasaan tertinggi atau pemerintah yang berdaulat. Itu ya teman-teman. Soal nomor 6, masyarakat madani adalah masyarakat yang bebas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam menyampaikan pendapat. Berikut ini yang bukan termasuk karakteristik masyarakat madani adalah A. Kreativitas masyarakat lebih tereksplor, B. Kepentingan individu dan negara ada penyalurnya, C. Sifat mementingkan diri sendiri masih menonjol, D. Program pembangunan yang berbasis kerakyatan, E. Kekuasaan tersebar sehingga pengontrolan menjadi lebih mudah. Yang mana teman-teman jawabannya? Pause dulu ya. Sudah dapat? Yap, jawabannya adalah C ya teman-teman. Dari tadi nggak saya silang ya. Sorry teman-teman ya. Jawabannya C. Kasih bintang. Jadi pada dasarnya masyarakat madani adalah masyarakat yang mendapatkan kebebasan untuk berbicara setelah bertindak. Hal ini mendorong interaksi sosial yang lebih intens dengan orang lain sehingga diharapkan sifat keindividuannya akan terkikis ya teman-teman. Lanjut soal nomor 7. Salah satu unsur negara demokratis adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, yaitu A. Badan peradilan tidak dipengaruhi oleh campur tangan kekuasaan manapun, B. Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, C. Warga negara dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, D. Hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi sehingga semua warga negara tunduk kepada hukum, E. Warga negara berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Yang mana teman-teman? Di pause dulu. Sudah dapat? Yap, jawabannya adalah A teman-teman ya. Kita kasih bintang. Nah, di mana badan peradilan tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun saat menjalankan tugasnya. Hal ini juga karena Indonesia menganut sistem trias politika ya. Trias politika itu apa? Yaitu pemisahan kekuasaan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya tidak dapat saling mencampuri. Itu teman-teman. Lanjut nomor 8. Di tengah perbedaan yang begitu banyak,
bukan tidak mungkin terjadinya kesalahpahaman yang bisa berakhir pada pertikaian. Salah satu bentuk penyelesaian masalah arbitrasi yaitu penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga, di mana pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. B. Penyelesaian masalah dengan mendatangkan pihak ketiga, namun pihak ketiga hanya menjabatani dari pihak yang berselisihan tanpa dapat ikut menyelesaikannya. C. Usaha untuk mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang berselisih agar tercapai tujuan bersama. D. Penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum. Atau E. Kedua belah pihak yang berselisih saling sepakat. Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah A ya teman-teman, karena arbitrasi itu adalah bagian dari akomodasi di mana pihak ketiga itu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Artinya kedudukan arbiter itu lebih tinggi daripada yang sedang berselisih. Itu teman-teman ya, ingat arbitrasi itu. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut, soal nomor 9. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri. B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain. Atau E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Yang mana teman-teman jawabannya? Sudah dapat? Yap, jawabannya adalah C teman-teman. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu ya, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan, sehingga dalam membina persatuan dan kesatuan dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Itu teman-teman. Jadi intinya ini, dalam pergaulan kita tidak boleh membedakan suku. Lanjut, soal nomor 10 terakhir. Sikap saling menghargai sangat diperlukan untuk negara Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman budaya. Salah satu sikap yang dapat memecah keutuhan bangsa adalah A. Calvinisme, B. Toleransi, C. Primordialisme, D. Ekstremisme, atau E. Xenocentrisme. Yang mana teman-teman? Sudah dijawab? Betul, jawabannya adalah A ya, Calvinisme teman-teman. Mungkin banyak juga ya yang menjawab ekstremisme ya. Nah, kenapa saya jawab Calvinisme? Karena kita lihat di sini saling menghargai, sikap saling menghargai ya, satu sama lain. Nah, ini poinnya. Jadi kalau Calvinisme itu adalah paham yang membanggakan ras atau bangsanya sendiri secara berlebihan sehingga menganggap yang lainnya tidak bagus. Artinya dia tidak menghargai ras ataupun suku lain teman-teman. Nah, jadi ini yang dapat memecahkan keutuhan bangsa ya teman-teman, yaitu Calvinisme. Nah, Calvinisme ini bertentangan dengan Pancasila sila ketiga. Nah, sedangkan toleransi itu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok. Kalau primordialisme itu suatu perasaan yang dimiliki seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial. Nah, kalau ekstrim ini sebenarnya banyak pengertian ya teman-teman ya. Secara harfiah itu artinya kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrim. Contohnya ekonomi menjadi turun dengan ekstrim, atau cuacanya menjadi ekstrim ya teman-teman. Nah, atau advokasi ukuran atau pandangan ekstrim. Tetapi saat ini istilah tersebut banyak dipakai dalam esensi politik atau agama. Jadi bukan ekstremisme ya teman-teman. Nah, xenocentrisme itu suatu pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing. Nah, jadi ingat teman-teman, kita lihat juga di soal ini poinnya, sikap saling menghargai ya teman-teman.
Nah, jadi lebih condong ke jawabannya adalah A, Calvinisme. Sudah paham ya teman-teman? Oke, segitu saja pembahasan soal-soal kita. Ayo, benar berapa teman-teman? Tulis di komen ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah banyak benar, selamat. Artinya kalian sudah siap ya untuk menghadapi CPNS. Tetapi kalau misalnya ada nilai yang masih kurang, ya jangan ini ya teman-teman, jangan patah semangat. Harus tetap sering membahas soal. Ya, seperti itu. Jadi apabila video ini sangat bermanfaat bagi kalian dan menolong kalian, kalian juga boleh menolong saya teman-teman. Caranya gimana? Caranya like ya teman-teman, like, komen video ini dan share ke teman-teman kalian yang mau mengikuti CPNS juga. Dengan begitu kalian sangat menolong saya teman-teman, sangat, sungguh sangat menolong. Dan subscribe channel ini. Jadi saya doakan kalian yang menonton video ini bisa lulus CPNS 2021. Amin. Oke, saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata. Di video selanjutnya kita akan membahas-bahas lagi soal-soal CPNS. Ya, jadi tunggu saja, jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian kalau kami mengupload video langsung kalian tahu ya teman-teman, langsung belajar. Oke, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.